Selamat berjumpa kembali di Pitutur Channel, saudara-saudara. Saat ini kita akan bicarakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan yang kedua. Kalau kita bicarakan kedatangan Yesus di dunia ini yang pertama, selalu kita ingat hari Natal. Kapan diberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua? Itu kita baca di dalam lembar terakhir dari Alkitab kita, yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20, yang demikian bunyinya. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Halaman terakhir dari Alkitab menciptakan suatu janji bahwa Yesus mau kembali. Dua kedatangan itu mempunyai sifat yang khas. Kalau kedatangan pertama pada hari Natal itu bersifat historis sejarah. Namun sebaliknya di dalam kedatangan kedua kalinya di dalam kitab Wahyu itu bersifat profetik atau nubuatan. Kenyataannya banyak orang mengingat tentang kedatangan pertama. Wah, itu ada suatu pesta sukacita. Tapi jarang yang mengingat tentang kedatangan kali kedua. Bahkan kalau kita lihat, banyak sebagian besar atau hampir semua tentang kedatangan Tuhan Yesus itu nyanyian bernafaskan kedatangan Tuhan yang pertama. Sedangkan lirik lagu atau pujian yang berisi kedatangan Tuhan yang kedua boleh dikatakan tidak ada. Namun demikian, ada seorang pengarang yang kagum terhadap kedatangan Yesus yang kedua. Siapakah dia? Dia bernama Isaac Watts yang hidup tahun 1719. Dan dia tertarik pada suatu ayat mengenai kedatangan Yesus Mesias yang kedua kali, yaitu di dalam Mazmur 98 ayat 1-9. Ayat ini menjadi pujian tentang kedatangan Tuhan Yesus, tapi bukan yang kedatangan pertama. Boleh dikatakan satu-satunya pujian yang mengangkat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, baiklah kita baca di dalam ayat 6 saja sampai 9. Bagaimana Mazmur 98 ayat 1-9 itu merupakan profetik nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Dikatakan demikian mulai ayat 6, saudara-saudara. Dengan trompet dan bunyi sangkakala bersorak-sorai di hadapan Raja, yaitu Tuhan. Ayat 7, biarlah laut bergelora, serta semua isinya dunia dan mereka diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Biarlah gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, karena Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa apa yang
pujian yang dibuat oleh Isaac Watts ini berupa profetik, dan itu ada di dalam lagu yang berjudul Joy to the World. Joy to the World itu yang saya tahu itu salah satu atau satu-satunya mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Sayangnya lagu itu bukan dipakai untuk pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi justru dipakai untuk hari Natal. Wah, setiap hari Natal lagu itu berkali-kali kita dengar. Tapi sebetulnya aslinya saudara-saudara, lirik lagu di dalam bahasa Inggris itu mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, saudara-saudara. Apa yang terjadi saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Para nabi sudah menubuatkan. Tapi sebelum kita bicara tentang apa yang dikatakan nabi, coba kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 7 ayat 2 sampai 7. Itu dikatakan demikian. Dia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, selama 1000 tahun. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atas supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian pada hari itu ia akan dilepaskan dan sedikit waktu lamanya. Saudara-saudara, saya tertarik di dalam Wahyu 20 ayat 6 dan 7. Terdiri dari 6 ayat, tetapi setiap ayat menyebutkan tentang 1000 tahun. Yaitu setelah Tuhan Yesus datang kedua kali, dia mengalahkan iblis, dan iblis dinonaktifkan atau dirantai masuk ke lubang tak terduga selama 1000 tahun. Nah, yang menarik begini, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu, ya, untuk apa, saudara-saudara? Wah, luar biasa. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu, kita melihat peristiwa yang luar biasa. Para nabi telah menceritakan. Kita baca berita-berita tentang kerajaan 1000 tahun ini, yaitu oleh Mika pasal 4 ayat yang ke-3 dikatakan ini. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bacak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu, saudara-saudara, ada perdamaian, tidak ada peperangan, karena segala persenjataan telah diubah menjadi alat perdamaian. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, lalu di dalam kerajaan 1000 tahun itu ada suatu damai. Kita baca di dalam Yesaya 2 ayat 3. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya ia berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Luar biasa, saudara-saudara. Di dalam kerajaan 1000 tahun yang diawali dengan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, Tuhan mendirikan kerajaan yang disebut kerajaan milenium.
yang beribu kota di Sion atau Yerusalem. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun lagi? Yaitu terjadi pemulihan ciptaan. Pemulihan ciptaan ini ada di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9. Pemulihan ciptaan dikatakan ini, serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring bersama-sama anak kambing, anak sapi, singa muda, dan anak-anak binatang akan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan memimpin mereka. Luar biasa. Di dalam pemerintahan Kristus terjadi suatu perubahan karakter, saudara-saudara. Binatang tidak saling cakar menyakar. Bahkan anak kecil pun bisa bermain dengan yang kalau sekarang dikatakan buas. Jadi pada waktu pemerintahan Kristus terjadi perubahan karakter yang luar biasa. Semuanya tidak saling cakar menyakar, makan memakan, ya. Tetapi mereka saling membantu. Luar biasa, saudara-saudara. Itu apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Lalu tentang kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua itu juga diceritakan dalam perjanjian baru yang ada di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian, makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. Bahkan secara langsung mau tidak langsung, makhluk-makhluk pun menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Karena ciptaannya dipulihkan, saudara-saudara. Tidak ada lagi duri dan onak, atau keadaannya mendekati ataupun sama dengan Taman Eden. Luar biasa. Hanya bedanya Taman Eden belum banyak orang, tapi dalam kerajaan 1000 tahun sudah banyak orang, saudara-saudara. Dan kedatangan Yesus yang kedua itu untuk menjawab doa-doa anak-anak Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, bukankah di dalam doa Bapa kami disebutkan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pengharapan orang Kristen yang tiap hari diharapkan, kadang-kadang tidak menyadari keinginan bagaimana kerajaan Tuhan datang. Nah, saudara-saudara, dan kita melihat untuk apa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua di dalam kerajaan milenium, yaitu supaya semua orang mau mengaku Dia sebagai juru selamat. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, sekarang kita mengenal kedatangan Tuhan yang bersifat historis dan bersifat profetik. Apakah kita mau melupakan yang bersifat profetik? Jangan, saudara-saudara. Sebab pengharapan itu memberikan semangat kepada kita. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Karena kita dianjurkan tidak hanya ingat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama yang bersifat historis, tetapi juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang bersifat profetik. Sekian, saudara-saudara, kiranya apa yang kita dengar
bisa memberikan semangat, pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.